Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa, kembali bersama kami berdua dalam program Apa Kabar Parepare. Beragam informasi seputar kota Parepare yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami akan segera kami hadirkan untuk Anda, tentunya bersama saya Erni Rusdin dan saya Johar Manikam. Dan pemirsa, salah satu informasi kita kali ini terkait 30 ton beras dibagikan oleh pemerintah daerah untuk keluarga prasejahtera yang ada di kota Parepare. Makanya jangan kemana-mana, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Sebanyak 7 unit armada yang berisi 30 ton beras dibagikan oleh 58 tim dari pemerintah daerah kota Parepare untuk 2047 keluarga prasejahtera yang ada di 4 kecamatan. Guna membantu meringankan beban masyarakat di pandemi COVID-19, pemerintah kota Parepare menyalurkan bantuan sosial berupa beras sebanyak 30 ton kepada masyarakat yang dikategorikan prasejahtera. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, saat melaunching pemberian bantuan beras peduli untuk masyarakat yang prasejahtera di lapangan tenis indoor Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Senin sore kemarin dengan menerapkan pola tempat duduk physical distancing. Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan langsung kepada 2047 kepala keluarga yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di kota Parepare dan akan diantar langsung oleh 58 tim penyalur bantuan pemerintah kota Parepare. Dengan bantuan tersebut dirinya berharap dapat mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi virus corona. Jadi hari ini saya bersama-sama dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari memberikan secara simbolis bantuan sosial berupa beras peduli kepada masyarakat Parepare. Kita lakukan secara bertahap. Juga dirangkaikan dengan peluncuran pasar murah. Pasar murah ini saya sudah tekankan betul-betul murah karena rakyat kita sekarang ini, masyarakat dalam keadaan susah rakyat sekarang. Dan salah satu cara adalah kita harus tampil hadir pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Nah ini nih susahnya masyarakat, kita berusaha meminimalisir, menekan, melaksanakan pasar murah, berkesinambungan. Seperti itu. Untuk pembagian beras sendiri itu Pak ada berapa warga sih Pak? 2.000 lebih, 2.000 ya? kakak lebih. Untuk tapi ini kita kasih 2.000 lebih kakak. Ada kelanjutan. Saya berusaha betul-betul anggaran yang ada itu tepat sasaran. Untuk bantuan beras diterima langsung di rumahnya. Untuk pasar murah tetap ditegakkan physical distancing. Tidak bisa tidak. Harus polanya nanti diatur sedemikian. Jadi mereka nanti diantar Pak, diantar ke rumah. Jadi mereka ini kan hanya simbolis tadi. Jadi diantar langsung ke rumahnya, diterima langsung di rumahnya. Tidak boleh ada orang berkumpul karena terima beras, tidak boleh. Biarlah kita sedikit anggaran berlebih untuk panitia-panitia, tenaga-tenaga yang mengantar pun kita berusaha screening baik-baik. Untuk menyalurkan bantuan beras tersebut, pemerintah menerjunkan 7 unit armada yang terdiri dari 2 truk dan 5 mobil pick-up dengan harapan bantuan tersebut dapat segera diterima oleh warganya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya.
Pesan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, sebanyak 11.000 kupon telah disebar di 22 kelurahan di Kota Parepare dalam pasar murah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena imbas dari pandemi COVID-19. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selain memberikan dan menyalurkan bantuan beras kepada warganya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melaunching pasar murah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena imbas pandemi COVID-19 di lapangan tenis indoor rumah jabatan Wali Kota Parepare. Wali Kota Parepare Taufan Pawe menjelaskan bahwa dengan adanya pasar murah ini dapat meringankan beban masyarakat di saat pandemi corona serta dapat mencukupi 9 bahan pokok yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Adapun sistem yang diterapkan dalam pasar murah ini, yakni dilakukan dengan pola physical distancing untuk menghindari perkumpulan masyarakat. Itu diatur sesuai metodologi, bagaimana jelas ditegakkan yang namanya physical distancing, ditegakkan itu. Yang jelas kami sudah pikirkan yang terbaik, jangan berkumpul orang, ya, haknya mereka untuk, bahkan metode terakhir yang dilaporkan adalah Lurah, RW, RT sudah memberi data bahwa ini yang mau beli gula pasir, ini yang mau beli dan lain-lain sebagainya, 9 kebutuhan pokok. Nah, dan bahkan nanti saya evaluasi kalau memang mungkin kita antar juga ke rumahnya. Ini semua. Jangan kami mengeluarkan kebijakan, tapi risiko yang muncul. Yang risiko apa itu? Risiko penyebaran. Sementara itu dari data yang diterima, dalam pasar murah ini, sebanyak 11.000 kupon sebelumnya telah disebar di 22 kelurahan di Kota Parepare, yang mana menjadi penerima kupon tersebut, yakni masyarakat yang terdampak langsung COVID-19 secara ekonomi. Proses distribusi ke 22 kelurahan dilakukan sejak hari kemarin, yang dilakukan oleh tim Disdak bersama para camat didampingi Babinsa, Babin Kantipmas, para lurah dan tim Rastra. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami. Aksi peduli sesama di tengah pandemi juga dilakukan SMK Negeri 1 dengan membagikan paket sembako berisi beras, minyak, dan beberapa bahan makanan lainnya kepada sejumlah warga yang kurang mampu. Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama di tengah pandemi virus corona, Keluarga Besar SMK Negeri 1 Parepare melakukan program kemanusiaan dengan membagikan puluhan paket sembako kepada warga yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Aksi berbagi paket sembako tersebut dilakukan di halaman sekolah pada Selasa 21 April 2020. Paket sembako yang berisikan beras, minyak goreng, sirup, mie instan, dan beberapa makanan kemasan lainnya ini diserahkan oleh Kepala UPT SMK Negeri 1 Parepare Anwar Nur kepada warga yang bertempat tinggal di sekitar sekolah. Anwar Nur mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dari Keluarga Besar SMK Negeri 1 untuk meringankan beban warga yang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Pemberian sembako, bahan bantuan dari pihak sekolah kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, yang terdampak pada yang namanya corona seperti ini. Olehnya itu, program yang kita laksanakan ini adalah merupakan program kemanusiaan, ada rasa sosial kepada kita, kepada masyarakat, bahwa SMK 1 ini ada rasa peduli terhadap apa yang dialami oleh masyarakat sekarang ini. Selain paket sembako, masing-masing penerima bantuan ini juga diberikan masker yang dibuat sendiri oleh guru SMK Negeri 1. Aksi peduli sesama ini merupakan kerjasama dari Dewan Guru, Dharma Wanita Persatuan SMK Negeri 1, dan organisasi OSIS. Andi, TV Peduli mengabarkan. Stunting mengancam anak-anak Indonesia. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita yang ditandai kondisi badan lebih pendek dari standar panjang atau tinggi seumurnya. Lebih dari 1/3 atau 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Balita stunting mudah sakit, perkembangan otaknya terhambat. Kelak di sekolah, dia sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting berpenghasilan 20% lebih kecil dibanding dengan anak tumbuh optimal. Kerugian ekonomi negara akibat stunting mencapai 3% dari produk domestik bruto, atau sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Salah satu penyebab utama balita stunting adalah anak sering terkena diare yang disebabkan perilaku buruk buang air besar sembarangan dan sulitnya air bersih. Akibatnya, gizi anak terkuras. Selain itu, gizi yang tersisa habis terpakai melawan penyakit. Ususnya pun sulit mencerna asupan gizi.
Lebih dari 51 juta orang Indonesia masih buang air besar sembarangan. 13% rumah tangga Indonesia masih menggunakan air yang tidak layak. Pemerintah harus tingkatkan kesehatan lingkungan dengan berinvestasi di program sanitasi total berbasis masyarakat. Agar semua rumah tangga memiliki jamban sehat dan akses air bersih, pemerintah juga harus bekerja sama dengan semua pihak dalam menyadarkan masyarakat mencuci tangan dengan sabun yang bisa menurunkan angka diare sampai setengahnya. Selain itu, peningkatan gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan perlu dilakukan. Ini semua bisa membantu turunkan angka stunting. Jika angka stunting turun, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadikan daerah Anda yang pertama bebas stunting. Semua ada di tangan Anda. Pemirsa, sebanyak 100 masker dari PKB Kelurahan dan 100 masker dari tim penggerak PKK diberikan kepada Lurah Galung Maloang, Suryadi, untuk dibagikan ke masyarakat agar masyarakat menggunakan masker demi menjaga diri dan keluarganya dari penularan virus corona. Pemerintah Kelurahan Galung Maloang bersama tim penggerak PKK Kelurahan turut mendukung upaya pemerintah kota dalam mengedukasi warga untuk senantiasa menggunakan masker. Dukungan tersebut berupa aksi turun ke jalan menyasar satu persatu warga yang tidak menggunakan masker, baik pengendara maupun yang berada di rumah, untuk dibagikan masker secara gratis pada Senin sore 20 April 2020. Sebelum turun, kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan 100 masker dari PKB Kelurahan dan 100 masker dari tim penggerak PKK kepada Lurah Galung Maloang, Suryadi untuk dibagikan ke masyarakat. Aksi pembagian masker tersebut juga melibatkan Babin Kamtipmas, petugas dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Parepare, penyuluh keluarga berencana atau PKB, dan kader IMP atau Institusi Masyarakat Perkotaan, yaitu PPKBD dan Sub PPKBD. Camat Bacukiki Saharudin berharap kegiatan seperti ini akan terus berlanjut hingga seluruh warga bisa teredukasi untuk menggunakan masker demi menjaga diri dan keluarga dari penularan virus corona. Alhamdulillah melaksanakan suatu aktivitas misi kemanusiaan, bagaimana penyebaran virus corona ini bisa lebih ditekankan lagi sehingga penyebarannya tidak akan terlalu ini. Olehnya itu diadakan pembagian masker gratis kepada warga. Di samping itu juga ada himbauan-himbauan kepada warga semacam sosialisasi supaya menghindari kumpul-kumpul, bagaimana PHBS, dan juga akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga. Selain membagikan masker, warga juga diberi edukasi tentang cara menggunakan dan melepas masker yang benar dan tepat. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, PDAM Parepare rencananya akan memberikan kebijakan menggratiskan retribusi air kepada masyarakat kelompok tertentu selama bulan suci Ramadan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Guna memaksimalkan pelayanan pada bulan suci Ramadan, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Parepare beberapa waktu lalu telah melakukan pembersihan serta pemeliharaan sumur dalam guna memastikan kualitas dan kuantitas debit air demi kenyamanan pelanggan dalam beribadah. Bukan hanya itu, Direktur PDAM Parepare Andi Firdaus Jolong juga mengungkapkan, selama bulan suci Ramadan nantinya, PDAM Parepare akan menggratiskan tarif retribusi air PDAM kepada kelompok pelanggan tertentu. Hal ini dilakukan PDAM sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat yang menjalankan ibadah. Pada bulan suci Ramadan ini nanti ada wilayah-wilayah kelompok pelanggan tertentu yang kami gratiskan. Kami tidak perlu umumkan, karena kami tidak mau nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tepat. Tetapi ada hal-hal yang kami gratiskan di situ untuk masyarakat, untuk kelompok pelanggan tertentu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, berbagai bantuan terus mengalir kepada masyarakat Kota Parepare yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Salah satunya datang dari Polres Parepare yang membagi-bagikan sembako kepada masyarakat Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Pihak Polres Parepare terus gencar memberikan himbauan kepada masyarakat agar mengurangi acara berkumpul dan aktivitas lainnya guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tidak hanya memberikan himbauan, personil Polres Parepare ini juga memberikan sedikit sembako kepada warga prasejahtera. Pemberian sembako kali ini dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Parepare AKP Syarifuddin yang terjun langsung memberikan bantuan tersebut secara langsung secara mobile di wilayah Kota Parepare. AKP Syarifuddin menjelaskan bahwa sesuai dengan instruksi dari Kapolres Parepare, bantuan tersebut disebarkan kepada masyarakat prasejahtera dan diharapkan dapat bermanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu, pihaknya juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga dan mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah dan menerapkan physical distancing. Terima kasih. Sehubungan sesuai dengan program Bapak Kapolres Parepare dengan adanya virus corona yang melanda negara kita, Republik Indonesia, Bapak Kapolres memprogramkan untuk meringankan beban kepada keluarga prasejahtera yang ada di Parepare, sehingga pada siang hari ini kita berbagi kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang prasejahtera, yaitu sembako yang diberikan untuk meringankan beban kepada mereka. Selain memberikan itu Pak, apa yang dihimbaukan kepada masyarakat penerima manfaat Pak? Jadi di samping untuk memberikan kepada keluarga prasejahtera, kami menghimbau kepada semua masyarakat yang ada di Kota Parepare ini agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti semua anjuran-anjuran pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun dengan daerah, khusus kepada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, begitu pula dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota. Kita wajib untuk menjaga dan melaksanakan semua fatwa dan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke Pak. Oke. Erwin TV Peduli mengabarkan. Di tengah kondisi darurat nasional menjelang masuknya bulan suci Ramadan, pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda dan juga tokoh agama mengeluarkan maklumat yang intinya menghimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan keagamaan yang mengumpulkan banyak massa. Pemerintah Kota Parepare bersama unsur Forkopimda dan sejumlah elemen tokoh agama mengeluarkan maklumat bersama pada Selasa 21 April 2020. Maklumat tersebut tentang ibadah di masjid dan jelang Ramadan 1441 Hijriah di tengah suasana darurat nasional. Ada sejumlah poin penting dalam maklumat bersama itu, diantaranya meniadakan sholat Jumat dan sholat berjamaah lainnya di masjid, tidak melaksanakan tarawih dan sejumlah kegiatan di masjid, serta tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid maupun lapangan terbuka ataupun tempat lainnya sebelum yang berwenang menyatakan virus corona sudah aman bagi masyarakat. Maklumat tersebut dibacakan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar SAGMA sebelum ditandatangani bersama. Maklumat bersama dengan senantiasa mengharapkan hidayah, taufik, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keselamatan kita bersama dari wabak COVID-19 berdasarkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor SE 6 tahun 2020, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 dan Tausiah Majelis Ulama Indonesia nomor TEP 1065/DP MUI /4/2020. Maklumat Kapolri nomor MAK-2/3/2020. Surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan nomor 450/2245
garing bagian Kesra garing 2020 dan himbauan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan nomor 26 garing DP titik P titik 21 garing 4 garing 2020, maka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Parepare, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare bersama segenap pimpinan organisasi Islam Kota Parepare, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama Indonesia, Daerah Darul Dakwah wal Irsyad Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid. Maka pada hari ini Selasa 21 April 2020 bertepatan 27 Sya'ban 1441 Hijriah di Parepare mempermaklumkan 1. Pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid diganti dengan sholat duhur dan sholat berjamaah di rumah masing-masing. 2. Setiap pengurus masjid dianjurkan untuk tetap mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu pelaksanaan ibadah sholat. 3. Pelaksanaan ibadah sholat tarawih, buka puasa dan sahur dilakukan secara individu atau bersama keluarga inti di rumah atau tempat tinggal masing-masing. 4. Pelaksanaan syiar-syiar agama seperti sahur di jalan, sahur on the road, buka puasa bersama, nuzul Quran, dan iktikaf di masjid pada malam 10 terakhir Ramadan dan takbiran keliling ditiadakan. 5. Pembayaran zakat, infak dan sedekah agar dibayarkan lebih cepat dari waktunya dan dapat ditransfer langsung kepada unit pengumpul zakat dengan ketentuan untuk zakat fitrah dapat dibayarkan di awal Ramadan tanpa menunggu malam Idul Fitri, serta penyalurannya hendaknya petugas dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan. 6. Pelaksanaan sholat Idul Fitri menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. 7. Tidak bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. 8. Informasi tentang COVID-19 hendaknya selalu merujuk kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare. 9. Mengajak umat Islam untuk meningkatkan solidaritas dan saling membantu, baik dalam hal menjaga kesehatan bersama, saling menjaga ketertiban dan keamanan, maupun saling menanggung dan membantu kebutuhan. Maklumat ini berakhir setelah kondisi pandemi COVID-19 dinyatakan sudah tidak ada lagi sesuai keputusan dan ketetapan pihak berwenang. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang bertanda tangan Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Fahri SHMH, Ketua DPRD Kota Parepare, Ibu Haja Andi Nurhatina Tipu SOS, dan DIM 1405 Malusetasi, Bapak Letkol Ali Syaputra Siregar, Kapolres Kota Parepare, Bapak AKBP Budi Susanto SIK, Kajari Kota Parepare Bapak Amir Syarifuddin SHMH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar SAGMA, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare Dr. Kiai Haji Abdul Halim KSMA, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Parepare Dr. Andes Haji Abdul Sapatiara MAG,
Ketua PCNU Kota Parepare Dr. Hanani MAG, Ketua PD BDI Kota Parepare Dr. Hati Safarudin Nurdin MAG, Ketua PD Muhammadiyah Dr. Andes Amaluddin MHum, Ketua DPW Wahda Islamiyah Rudi Muradi SS MECD, Ketua DPD LDII Kota Parepare Sudarto SPD MPD, Ketua FKM PM Kota Parepare Abdullah SAG MPD. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, Kapolres Parepare, Dandim 1405 Malusetasi, Kajari Parepare, Ketua DPRD Parepare, Kemenak Parepare, pimpinan Muhammadiyah atau NU, dan lainnya. Sementara Wali Kota Parepare dalam arahannya mengharapkan peran serta dukungan dari tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, apalagi pimpinan organisasi keagamaan, kita butuh. Ketua Majelis Ulama kita butuh, dan lain-lain sebagainya kita butuh sekali. Karena kami tidak bisa tampil Pak secara one man show. Apalah kemampuan kami kalau tidak didukung oleh bapak-bapak semua sebagai pimpinan organisasi keagamaan. Mari kita berikan kesadaran kepada masyarakat. Kita tahu namanya semangat beribadah itu tidak bisa dibendung, tapi ada keprotokoleran Pak. Bapak dari TNI dipantau oleh atasannya, Pak Kapolres dipantau oleh atasannya, kami ini dipantau juga. Kami selama ini kerja maksimal sekali. Saya bahkan jujur saya katakan, jika seandainya tidak ada Bapak TNI Polri dan pihak-pihak lain yang terkait membantu keadaan ini, saya tidak tahu Parepare sudah seperti apa. Saya kasih data terakhir, ini masih data kemarin, yaitu 592 warga Parepare yang OTG. 592 orang tanpa gejala, yang kelihatan kekar, dia gagah, cantik, apa semua, tidak ada tanda-tanda kalau dia tertular virus corona, tapi kenyataannya dia adalah pribadi yang carrier, dia pribadi yang menyebarkan virus. Nah, kita mau apa Pak? Mari kita nahan diri sekarang, kita nahan diri 1-2 minggu, 1-2 bulan, daripada kita kehilangan 1-2 minggu, 1-2 bulan ke depan, kita tidak bisa menikmati lagi. Yang bisa tampil di sini, bapak-bapak TNI Polri, Pak Kajari, kita semua ini hanya memberikan support, tapi yang bisa tampil memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada warga masyarakat, saudara-saudara muslim kita, saudara-saudara muslimah kita, dalam menjalankan ibadah ini ada patronnya, ada fatwa Majelis Ulama, cukup dilaksanakan secara individu dan keluarga. Pertanyaannya, apakah semudah itu warga masyarakat bisa menerima? Kemarin alasan-alasannya bahwa Parepare kan belum termasuk keadaan luar biasa, Parepare belum masuk zona merah. Maaf, mulai tadi malam kita sudah masuk zona merah kembali. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Parepare, bantuan berupa sembako, masker, serta desinfektan disalurkan oleh Ketua Pengurus Dewan Perwakilan Daerah atau DPD 2 Partai Golkar Parepare. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ketua Pengurus Dewan Perwakilan Daerah atau DPD 2 Partai Golkar Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, melepas tim penyaluran bantuan sembako dan masker, serta disinfektan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah masyarakat Kota Parepare. Penyaluran bantuan dihadiri sejumlah pengurus Partai Golkar hingga ke tingkat kelurahan yang bertugas menyalurkan bantuan sosial tersebut. Selain pengurus Golkar, juga turut dihadiri anggota fraksi Golkar DPRD Kota Parepare. Ketua DPD 2 Partai Golkar yang juga Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan menjadikan Golkar harus tetap hadir di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda seluruh daerah di Indonesia sebagai kebijakan Partai Golkar secara linear sampai ke tingkat bawah. Alhamdulillah hari ini seperti kita saksikan bersama, ini adalah bagian dari program Partai Golkar, khususnya DPD 2 Partai Golkar Parepare, untuk menyikapi terkait kondisi pandemi COVID-19 ini di Kota Parepare. Kita sadar, Partai Golkar menyadari banyak saudara-saudara kita mengalami kesulitan terkait dengan kebutuhan 9 kebutuhan pokok dengan pandemi ini. Pada hari ini, tahap awal kami luncurkan kebutuhan-kebutuhan itu kepada masyarakat yang sudah didata oleh DPD 2 Partai Golkar, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kami lakukan ini adalah kebijakan dari institusi Golkar secara linear, dari DPP ke DPD 1 dan seperti itu. Wali Kota 2 periode ini menegaskan, jika Partai Golkar Kota Parepare akan intens melakukan pencegahan, bukan hanya membagikan sembako maupun masker, tapi bagaimana Golkar melakukan efektivitas dan pencegahan, serta mengedukasi masyarakat terkait bahaya wabah tersebut. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, itulah tadi sejumlah informasi dari kami. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Irni Rusdin mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.